Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 12 SMKS Perbankan Syariah yang Bapak banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, meskipun masih dalam suasana pandemi COVID-19, kita bersyukur masih bisa melaksanakan pembelajaran melalui daring mata pelajaran layanan lembaga keuangan syariah untuk kelas 12. Oke, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Siapa kamu? Tayyib. Syukran. Baiklah, sebelum masuk ke pokok materi, supaya lebih barokahnya, marilah kita awali terlebih dahulu dengan bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pada kesempatan materi pertama kali ini kita akan membahas sesuai dengan kompetisi dasar, yaitu menganalisis sistem bagi hasil dan margin produk pembiayaan bank syariah, sehingga nantinya diharapkan kalian dapat menghitung bagi hasil dan margin produk pembiayaan pada bank syariah. Untuk menghitung pola bagi hasil, kita akan membahas dua akad kerjasama berbagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah. Sedangkan untuk margin, kita akan membahas salah satu transaksi jual beli, yaitu murabahah. Baik, kita akan langsung saja bahas akad yang pertama, yaitu mudharabah. Secara bahasa, mudharabah berasal dari kata doroba yadribu dorban, yang berarti memukul atau berjalan. Sementara secara istilah, mudharabah adalah kerjasama dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak sebagai pemilik dana atau sahibul mal dan pihak lain sebagai pengelola dana atau mudharib. Kedua belah pihak menyepakati persentase pembagian keuntungan usaha, misalnya 30/70. Pembagian bisa saja atas dasar laba bersih usaha atau bisa juga atas laba kotor. Bila terjadi kerugian, pemilik dana menanggung kerugian sejumlah dananya dan pengelola dana rugi waktu dan tenaga. Untuk lebih jelasnya, baik kita lihat skema prinsip kerjasama mudharabah sistem bagi hasil, di mana pada contoh ini ada dua belah pihak, yaitu pihak bank atau BMT selaku sahibul mal, di lain sisi ada nasabah selaku mudharib. Kedua belah pihak ini melakukan perjanjian bagi hasil dalam suatu proyek usaha, di mana sahibul mal menyertakan 100% modalnya, sementara mudharib menyertakan keahlian. Setelah usaha ini berjalan dan mendapatkan keuntungan, maka kedua belah pihak mendapatkan pembagian berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian. Dan pada akhir proyek ini, maka modal dikembalikan lagi kepada sahibul mal. Berikutnya rukun mudharabah. Rukun mudharabah itu ada 5. Yang pertama harus ada sahibul mal atau investor. Yang kedua ada mudharib atau entrepreneur. Yang ketiga ada ra'sum mal, yaitu modal atau kerja.
Kemudian yang keempat ada nisbah, yakni rasio bagi hasil, dan yang kelima ada sigot atau ijab kabul. Berikutnya jenis-jenis mudharabah. Jenis mudharabah ini ada dua macam, yaitu mudharabah muqayyadah dan mudharabah mutlaqah. Mudharabah muqayyadah yaitu akad mudharabah di mana pemilik modal menentukan persyaratan dan ketentuan yang mengikat terhadap pelaksanaan investasi di lapangan. Baik itu pekerjaan, tempat, waktu, sifat pekerjaan, dan siapa yang boleh berinteraksi dengannya. Sementara mudharabah mutlaqah yaitu akad mudharabah di mana pemilik modal tidak memberikan persyaratan dan ketentuan tambahan yang mengikat. Untuk bisa menghitung bagi hasil, maka terlebih dahulu kita harus menghitung nisbah mudharabah. Ditekankan kembali bahwa dana pada pembiayaan mudharabah ini 100% dari sahibul mal, baik itu bank, BMT, dan yang lainnya. Sementara nasabah atau mudharib itu hanya memiliki keahlian. Nah, yang pertama yang harus kita hitung adalah cost of money atau COM. Di mana COM ini rumusnya biaya operasional dibagi aset. Yang kedua, kita harus menghitung keuntungan yang diharapkan atau KYD. Di mana KYD ini rumusnya return on asset atau ROA sama dengan SHU dibagi aset. Yang ketiga, ekspektasi return atau ER, rumusnya itu COM ditambah ROA. Dan yang keempat, plafon yang diberikan atau kita singkat P. Yang kelima, omset usaha anggota per bulan atau kita singkat OU. Ini untuk metode revenue sharing. Sehingga kita bisa menentukan berapa nisbahnya. Di mana nisbah ini adalah rumusnya ER dikali P dibandingkan dengan omset usaha dikali 100%. Baik, kita akan lihat contoh menghitung nisbah. Yang pertama, misalkan COM dari 1 BMT adalah 1,5%. Yang kedua, keuntungan yang diharapkan atau return on asset, ROA sama dengan SHU dibagi aset. Nah, kita anggap misalkan 1,5%. Yang ketiga, ekspektasi return atau ER sama dengan COM ditambah ROA atau 1,5% ditambah 1,5% sama dengan 3%. Yang keempat, plafon yang diberikan. Nah, misalkan 1 juta rupiah. Yang kelima, omset usaha anggota per bulan atau OU sama dengan 3 juta misalkan. Nah, sehingga untuk nisbah sama dengan ER dikali P dibagi omset usaha dikali 100% sama dengan 3% dikali 1 juta berbanding 3 juta dikali 100%. Sama dengan 1%. Nah, ini untuk BMT. Berarti untuk anggotanya 99%. Setelah diketahui nilai nisbahnya, maka kita bisa menentukan berapa bagi hasil pembiayaan mudharabah ini. Di mana rumus bagi hasil untuk BMT atau untuk bank sama dengan nisbah dikali omset usaha. Nah, dari rumus di atas, maka setiap bulannya nasabah memberikan bagi hasil kepada bank atau BMT tidak akan sama, sangat tergantung pada besar kecilnya omset usaha. Itulah nilai keadilan dalam sistem bagi hasil. Akad kerjasama berbagi hasil yang kedua adalah musyarakah. Musyarakah secara logat atau bahasa itu berasal dari kata syarika, yashruku, syarikan, syirkatan, syarikatan, yang berarti mencampur atau menjadi sekutu. Adapun menurut istilah, musyarakah adalah akad kerjasama antara kedua belah pihak atau kemungkinan lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dana
atau biasa disebut expertise, dengan memiliki kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung oleh bersama sesuai proporsi modal. Untuk lebih jelasnya, kita lihat skema prinsip kerjasama musyarakah sistem bagi hasil, di mana ada dua belah pihak, yaitu bank atau BMT, kemudian ada nasabah. Kedua belah pihak ini melakukan kerjasama dalam proyek usaha, di mana ketika usaha ini berjalan dan mendapatkan keuntungan, maka dilakukan pembagian hasil sesuai dengan kontribusi modal masing-masing yang telah disepakati. Baik, kita akan mencoba menghitung nisbah musyarakah. Yang pertama, hitung cost of money atau COM, di mana COM ini adalah biaya dana BMT, yaitu biaya operasional dibagi aset. Yang kedua, hitung keuntungan yang diharapkan atau KYD. KYD, return on asset, yaitu ROA sama dengan SHU dibagi aset. Yang ketiga, ekspektasi return atau ER sama dengan COM plus ROA. Yang keempat, plafon yang diberikan atau kita singkat P. Yang kelima, omset usaha anggota per bulan atau OU. Yang keenam, modal anggota atau kita singkat MA. Dan yang ketujuh, modal bersama, yaitu plafon ditambah modal anggota. Sehingga kita bisa menghitung nisbahnya dengan rumus ekspektasi return dikali P dibagi plafon dikali omset usaha dibagi modal bersama kali 100%. Selanjutnya, kita bisa menghitung bagi hasil setelah kita dapatkan nisbahnya, di mana bagi hasil untuk bank atau BMT yaitu plafon dibagi modal bersama dikali omset usaha dikali nisbah. Dari rumus di atas, sekali lagi, maka setiap bulannya anggota atau nasabah memberikan bagi hasil kepada bank atau BMT tidak akan sama, sangat tergantung pada besar kecilnya omset usaha. Itulah nilai keadilan. Ada beberapa perbedaan antara mudharabah dan musyarakah. Yang pertama, dilihat dari dana. Mudharabah, dana investasi 100% dari sohibul mal. Sementara musyarakah, dana investasi berasal dari semua partner. Yang kedua, dari pengelolaan. Di mudharabah, itu sohibul mal tidak terlibat dalam pengelolaan usaha. Sementara di musyarakah, semua partner dapat berpartisipasi dalam usaha. Kerugian merupakan beban bagi sohibul mal pada akad mudharabah, sementara akad musyarakah, kerugian merupakan beban proporsional terhadap rasio investasi. Kemudian dalam mudharabah, itu liabilitas kewajiban sohibul mal terbatas pada jumlah dana investasi. Sementara musyarakah, liabilitas atau kewajiban para partner biasanya tidak terbatas. Dan yang kelima, dari segi aset, aset yang dibeli oleh mudharib adalah milik sohibul mal. Sementara di musyarakah, aset musyarakah milik bersama para partner. Demikian tadi pembahasan tentang cara menghitung bagi hasil dalam dua akad kerjasama berbagi hasil, yaitu mudharabah dan musyarakah. Berikut, untuk menentukan margin, maka kita akan bahas satu transaksi jual beli, yaitu murabahah. Secara bahasa, murabahah berasal dari kata ribhun, yang bermakna tumbuh dan berkembang. Sementara itu, secara istilah, murabahah adalah suatu bentuk jual beli di mana penjual memberitahu kepada pembeli tentang harga pokok atau modal barang, dan pembeli membelinya berdasarkan harga pokok tersebut, kemudian memberikan margin keuntungan kepada penjual sesuai dengan kesepakatan. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat skema murabahah murakabah berdasarkan pesanan.
di mana ada anggota ingin membeli barang, maka dilakukanlah langkah yang pertama adalah negosiasi dan memberikan persyaratan-persyaratan. Nasabah memberikan persyaratannya kepada bank atau BNT. Langkah yang kedua, bank atau BNT melakukan pembelian barang kepada pemasok atau supplier. Setelah itu kita lakukan langkah yang ketiga, yaitu di mana pemasok menyerahkan barang kepada bank atau BNT. Setelah barang ada di bank atau BNT, maka dilakukanlah akad jual beli murabahah ini antara bank dan nasabah. Nah, setelah itu maka nasabah melakukan pembayaran harga barang atau kewajibannya, baik itu secara tunai maupun secara cash. Langkah yang terakhir, yang keenam, barang dikirim oleh bank kepada anggota atau nasabah. Berikut adalah rukun-rukun murabahah. Rukun murabahah itu yang pertama adalah adanya penjual atau bai dan pembeli atau mushtari. Yang kedua, ada barang yang dijual belikan atau ma'qud alaih atau juga disebut dengan mabi'. Yang ketiga, ada nilai tukar atau harga al-saman atau pengganti barang. Dan yang keempat, harus melakukan akad atau ijab qabul. Itu suatu pernyataan kesepakatan. Baik, bagaimana sekarang untuk menentukan harga jual barang? Rumusnya adalah harga perolehan ditambah keuntungan yang diharapkan. Di mana keuntungan yang diharapkan itu sendiri rumusnya harga perolehan dikali KOM plus ROA dikali jumlah bulan. Harga perolehan yaitu harga pokok barang ditambah biaya-biaya yang sifatnya langsung. Sementara KOM atau cost of money sama dengan biaya operasional dibagi aset dikali 100%. Dan ROA, return of asset, yaitu SHU berbanding aset dikali 100%. Baik, di penghujung materi, untuk lebih memahaminya silahkan kalian selesaikan latihan kasus berikut ini. Demikianlah pembahasan tentang sistem bagi hasil dan margin produk pembiayaan pada bank syariah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.